أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به في جميع طاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga dengan barakah Sayyidina Muhammad Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Allah anugerahkan sempurna istiqamah di dalam iman, Islam, ihsan. Semoga Allah tetapkan dan terus menambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sempurna iman. Yang pertama adalah keyakinan dengan hati bahwa Allah Tuhan yang ada bersifat sempurna, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dengan hati yakin. Arti yakin itu 100%. Bukan ragu-ragu. Ragu-ragu itu 50%. Bukan waham. Waham itu 25% aja percayanya. Bukan jua, bukan zon, sangka. Sangka itu hanya 75%. Jadi keyakinan itu adalah 100%. Yang kedua, wa qaulun bil lisani. Kesempurnaan iman itu yaitu diucapkan dengan lidah, yaitu dengan mengata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Orang kafir itu hendak masuk Islam nyaman aja, mudah aja, kata 2 kalimat syahadat Islam sudah. Karena anak-anak kita nah halus-halus tuh nah dilajari 2 kalimat syahadat supaya ingat Islam mulai lagi halus. Dilajari. Yang ketiga, kesempurnaan iman yaitu adalah beramal dengan anggota tubuh. Beramal. Keyakinan hati, lidah bertutur, beramal. Sempurnalah iman. Siapa yang hatinya percaya dengan Allah dan Nabi Muhammad, tetapi
Nabi kada mau mengata dua kalimat syahadat, maka orang itu beriman di sisi Allah, tapi di sisi manusia itu orang kafir. Cuma beriman di sisi Allah. Di sisi manusia karena kada batutur maka dia bukan orang Islam, bukan orang beriman. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah dan Nabi tapi kadang mau bertutur dua kalimat syahadat, maka perkaranya diserahkan kepada Allah di hari kiamat. Terserah Allah, hendak disiksa Allah disiksa, hendak di ke surga terserah Allah. Ya. Seperti paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu riwayatnya beliau tidak ada mengata dua kalimat syahadat, tapi sidin percaya oleh Nabi Muhammad Rasul. Maka beliau itu beriman di sisi Allah, tapi di sisi manusia kada dinyatakan iman karena kada bertutur dua kalimat syahadat. Bagaimana Abu Thalib? Terserah Allah. Cuma kita oleh guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah Abu Thalib yang memelihara Nabi, ya kan? Itu beliau termasuk ahli surga, walaupun sidin kada bertutur dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena hikmah beliau itu dahulu kada menuturkan dua kalimat syahadat karena melindungi Nabi Muhammad. Andai Abu Thalib menyatakan aku beriman kepada Muhammad, maka orang kafir memusuhi Nabi, memusuhi lawan Abu Thalib. Tapi karena Abu Thalib kada menyatakan beriman, kada menyatakan umat Nabi Muhammad, mereka masih menghargai Abu Thalib sebagai kepala suku. Lalu gangguan orang kafir itu tertahan. Ujar Abu Thalib, pokoknya siapa yang mengganggu Muhammad berhadapan lawan aku. Jadi gangguan orang kafir itu tertahan dengan berkat Abu Thalib. Jadi ujar guru-guru kita, Abu Thalib ini insya Allah termasuk orang ahli surga. Walaupun sidin kada batutur dua kalimat syahadat, namun melihara Nabi yatim. Jadi sabda Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini kena dalam surga. Kita memelihara anak yatim itu dekat benar lawan Nabi kena di surga. Bisa membuka panti, bisa, ya kan? Atau kita ini di kematian, misalkan kematian laki, ada kalau anak udah yatim kalau, walaupun anak pian yatim juga kan? Ya kematian laki, nah jaga pelihara bujur-bujur, didik itu dekat lawan Nabi kena. Atau kita ada keluarga anak kepanakan, cucu nang yatim, jaga pelihara. Nah itu orang yatim orang lain aja dekat lawan Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad itu yatim yang memeliharanya siapa? Abu Thalib, ya kan? Yang kedua, siapa yang dia lidahnya mau bertutur dengan dua kalimat syahadat tetapi hatinya kada percaya dengan Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, maka orang itu beriman Islam di sisi manusia, tetapi di sisi Allah orang kafir. Lidahnya mau aja bersyahadat, tetapi hatinya kada percaya lawan Allah lawan Nabi, maka orang itu ujar manusia, inya orang beriman Islam. Tapi di sisi Allah orang kafir. Ini disebut munafik namanya. Zaman Nabi banyak benar. Di zaman Nabi itu banyak orang yang menyatakan di hadapan Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya kada percaya dengan Allah dan Nabi. Munafik. Maka orang munafik ini abadi di dalam api neraka. Ya kan? Cuma kita kada tahu siapa yang munafik. Kita jangan ya. Kada tahu, kita kada boleh menuduh orang. Kita zahirnya aja. Bila orang tuh mau sudah berdua kalimat syahadat Islam ini, dalam urusan hatinya bang kada tahu lagi kita. Itu terserah Allah.
Kita hanya memandang zahir. Bila orang itu dia berdua kalimat syahadat, maka dia orang Islam. Hatinya kada tahu kita. Maka orang itu andai mati dimandi, dikapan, disolatakan, dikuburakan di kuburan orang Islam. Nya zahirnya berdua kalimat syahadat. Nikah sah aja nikahnya, jangan dinikahkan. Pernikahan andai meninggal dunia boleh waris mawaris karena zahirnya Islam. Ada suatu peperangan, sahabat dengan orang kafir berperang, terdesak orang kafir terdesak, roboh. Ya kan, menyerah. Lalu oleh orang kafir itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sahabat tetap dibunuh. Lalu sampai beritanya kepada Nabi. Lalu oleh Nabi dipanggil sahabat itu. Kata Nabi, benarkah engkau membunuh orang yang mengata dua kalimat syahadat? Ya Rasulullah, dia mengata dua kalimat syahadat itu terpaksa. Ya hanya Nabi menjamin siapa mengata dua kalimat syahadat, maka dia haram darahnya, haram hartanya. Ya kan? Ya Rasulullah, dia mengata dua kalimat syahadat itu untuk melindungi dirinya dan hartanya. Terpaksa benar ya? Ujar sahabat. Jadi kata Nabi, apakah engkau mengetahui hatinya? Apakah engkau membelah hatinya sehingga engkau mengetahui dia mengata itu terpaksa? Nahnu nahkumu bizawahir wallah yatawalas sarair. Kita, kata Nabi, hanya memutuskan zahirnya. Bila orang tuh dua kalimat syahadat Islam sudah, jangan dibunuh lagi. Adapun hati itu terserah Allah. Nyalon Allah Ta'ala urusannya. Baik sangka ya kan. Jadi kita nih, bila orang kawan kita, orang yang kita temui, jumpai, dia berdua kalimat syahadat, itu orang baik, itu orang Islam yang sanak kita. Jangan menyakiti, jangan menzalimi. Hatinya nggak tahu lagi kita. Yang penting zahirnya dulu. Yang ketiga, siapa yang hatinya percaya, lidahnya mengata dua kalimat syahadat, namun dia tidak mau beramal, maka dia tetap orang beriman, tetapi dia orang beriman yang maksiat, namanya orang beriman fasik. Ya kan? Kepada Allah percaya aja, mengata dua kalimat syahadat mau aja, tapi kada sembahyang. Maka itu orang beriman tapi fasik. Artinya fasik itu maksiat kepada Allah. Ya kan, membangkang kepada Allah. Orangnya beriman aja kepada Allah, berdua kalimat syahadat, tapi nang dimakan haram, harta haram, makan minum, ya kan, nang haram, maka dia tetap beriman, tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Maka orang ini ditimbang, mana banyak pahalanya, mana banyak dosanya. Jikalau banyak masih pahalanya juga, maka dia tetap ke surga, tapi surganya rendah kena. Andai dia banyak dosanya, maka dia ke neraka sekadar dosanya, tapi akhirnya ke surga juga. Kita pang nang mana ya? Kira-kira kalau memutusi diri Allah, apa kita tanyakan masing-masing diri, aku ini banyak dosa kah banyak pahala kah? Bila banyak dosa neraka atau tempatnya?
Kira-kira dihitung-hitung Bang. Kira-kira kita nih banyak dosa kah banyak pahala kah? Banyak dosa, banyak kah banyak benar kah? Banyak benar, banyak kah banyak sekali kah? Berarti bila dia banyak dosa, berarti neraka tempatnya. Tapi sekadar dosa, tapi karena diangkat ke surga. Ya kan? Bila aku dosa, banyaki minta ampun. Diimbangi dosa tolong minta ampun, dihapus. Kita ini dosa banyak, beramal ibadah sedikit. Selain sedikit, belum tentu bujur. Ya kan? Misal sembahyang aja tak? Sembahyang 5 waktu. 5 waktu itu Bang, 17 rakaat aja ya kan? Ada dikit banget Allah teh. Selain sedikit, belum tentu bujur juga lagi sembahyangnya. Hati kada hadir waktu sembahyang. Waktu sembahyang apa nang dibaca kada paham. Baca aja surah Fatihah, baca aja tahiyat, baca aja apa artinya kada tahu. Nah apa hendak hadir hati. Ibadah sedikit kada benar. Kemudian dosa, bila kita mengerja dosa pasti berdosa dan banyak benar. Jadi kita ini menjujur diri barangkali tempatnya neraka kita nih. Sambil ya kan, sambil minta ampun, beristighfar. Kalau sekarang, kita di zaman sekarang tuh ada aja orang yang munafik tuh mungkin ya kalau maksud munafik ini, munafik yang kada percaya Allah dan Nabi, itu munafik besar namanya. Itu abadi dalam api neraka. Kalau orang itu percaya dengan Allah, dengan Nabi, mau aja bertutur 2 kali syahadat, berjualan berdusta, diserahi amanah korupsi, itu masih munafik kecil aja masih. Itu masih ya kan masih berdosa aja itu. Munafik kecil aja itu, yang besar itu kada percaya dengan Allah dan Rasul, tapi menampakkan dia seolah-olah orang yang beriman Islam. Orang itu kawin dengan orang Islam, orang kada Islam kawin dengan orang Islam, kada boleh. Supaya boleh kenapa? Mau inya mengata 2 kalimat syahadat, maka boleh kawin. Tapi hatinya kada percaya, tetap aja percaya lawan Tuhannya nang dahulu. Itu munafik ngaran nyata. Cuma kita memandang zahirnya aja, bila inya mau buat 2 kalimat syahadat, Islam sudah. Hatinya kita kada tahu lagi kita. Kemudian bahagi iman. Yang pertama namanya iman matsbu'. Siapa ini? Yaitu iman seluruh malaikat. Jadi malaikat itu Allah menciptakannya. Kemudian diciptakan Allah bagi malaikat itu iman langsung sempurna. Itu malaikat. Iman malaikat itu sempurna. Kada bisa bertambah, kada bisa berkurang, sempurna sudah. Itu para malaikat itu. Kemudian yang kedua ada namanya iman maksum. Iman maksum ini adalah iman seluruh nabi-nabi dan rasul. Apa bedanya dengan malaikat?
Para nabi dan rasul ini diberi Allah iman langsung sempurna. Langsung sempurna. Ya hanya kada belajar, tanpa amal ibadah. Iman para nabi ini langsung sempurna diberi Allah. Sudah sempurna, ditambah lagi sempurna. Jadi iman para nabi itu naik terus. Sudah sempurna, bertambah lagi terus ditambah Allah kesempurnaannya. Kalau malaikat tadi tetap itu iman para nabi. Makanya derajat para nabi dan rasul ini lebih tinggi daripada derajat para malaikat di sisi Allah. Ya kan? Para nabi ini derajatnya tinggi di sisi Allah melebihi para malaikat. Yang ketiga ada iman makbul namanya. Iman makbul ini yaitu iman kita. Iman orang yang beriman. Ya kan? Nah, iman orang beriman kita nih bisa naik, bisa turun. Kalau para nabi itu naik terus imannya. Kalau kita ini terkadang iman kita naik, terkadang turun. Ya kan, terkadang bertebal, terkadang bertipis. Itu iman kita. Itu kita iman makbul namanya. Kapan iman kita sempurna naik? Di waktu kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan taat ibadah. Ini kita burunan naik iman naik volumenya tak, ya kan? Kita beribadah naik, kita baca Al-Quran, selawat, zikir, itu naik iman kita tak. Di waktu kita maksiat, maka waktu itu turun iman. Kalau hendak mengetahui nih, imanku naikkah turunkah? Sedang apa kita? Bila kita sedang bermaksiat, waktu itu iman kita turun tak? Bila kita taat, maka naik derajat iman kita. Nah ini yang kita berusaha, yang kita belajar supaya iman kita sempurna. Iman kita sempurna. Sabda Nabi, al-iman bid'un wa sab'unu syu'batan. Bermula iman itu lebih daripada 70 cabang. Oleh ulama 73. Ya kan? Iman itu 73 cabang. Bilanya sempurna 73 itu, nah kita mengamalkannya sempurna iman kita tak. Bila ada di antaranya kita kadang mengamalkan, waktu itu kurang iman kita tak. Berkata Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail Bukhari. Ya kah, kita sering kalian membaca buku atau mendengar rajin guru-guru kita rawahu Bukhari, meriwayatkan itu hadis oleh Imam Bukhari. Ya kah, Imam Bukhari ngaran sini Muhammad bin Ismail. Kata beliau, aku belajar kepada 1080 orang ulama. Ya, ini guru sidin, guru Imam Bukhari banyaknya. Ya, guru kita berapa ikong? Kalau dihitungi, kada bujur juga ngaji, baru turun baru kada. Sekali seminggu juga nah, sekali seminggu baru turun baru kada juga. Ini Imam Bukhari si guru 1080 orang. Kata beliau, guru-guruku itu berkata, iman itu adalah perkataan dan amal, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambahnya? Apabila di waktu taat. Kapan berkurangnya? Di waktu maksiat. Nah ya, tang kita belajar cabang iman tak? Cabang iman.
Yang kita ingat lagi kita sudah ya kan nomor berapa tak? Ingatlah sampai berapa sudah? Nah, gak ada ingat ya kan? Lu tinggal ada ingat juga nomor Anda apalagi pian. Walhasil apapun yang diperintah Allah, lalu kita melaksanakannya, waktu itu sempurna iman kita atau naik tak? Apapun yang dilarang Allah, lalu kita meninggalkannya, waktu itu naik iman kita tak? Sebaliknya, apa yang diperintah Allah, kita kadang mengerjanya, apa yang dilarang Allah, malah kita mengerjanya, waktu itu iman kita turun tak? Kita ini setiap hari yang kita lewati, setiap napas yang kita hirup, ya kan, tidak ada kecuali mendekat kepada kematian, ya kan, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita berharap semakin dekat kepada kematian, semakin sempurna iman kita, maka kita di dalam keadaan sempurna menghadap Allah. Itu yang maksud kita nih. Jangan semakin tua, ya kan, semakin berendah iman. Tua-tua kaladi, makin tua makin gatal. Seharusnya tuh tua-tua kaladi makin hapuk ya kan, seharusnya. Artinya makin tua makin rajin beramal ibadah, jangan makin tua makin bermaksiat. Jadi kayaknya insya Allah kita sambungin, sambung iman yang keberapa sudah, ada orang ingat lagi sudah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, memberi taufik, hidayah, kita tidak dianugerahkan Allah tetap dan terus bertambah sempurna keimanan, keyakinan dan pengenalan ketundukan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.